Jalan sendiri itu ke rumah sakit toh atau kemana lagi? Ke rumah sakit sama ke istana Istana negara, mau ketemu Pak Presiden Pak Presiden Jokowi. Tapi sampai selesai masa jabatan beliau tidak bisa ditemuin Pak. Hanya sampai seknek saja. Itu saya ke sana udah bolak-balik Pak. Anak ibu itu perempuan atau laki? Perempuan Pak. Umur berapa? 42, sekarang 44. Udah berkeluarga dong? Sudah Pak. Saya dengar dokter juga. Dokter umum. Dokter umum. Iya. Dan setelah lumpuh ya nggak bisa. Nggak bisa apa-apa. Jangankan untuk beraktivitas, untuk ngurus diri dia sendiri nggak bisa. Jadi pipisnya kita harus ambil 6 kali sehari semalam pakai selang. Terus kalau buang air besar kita korek duburnya 2 hari sekali. Nggak bisa sama sekali. Itu tiap hari 24 jam meregang sakit. Dokter yang merawat tidak punya jalan untuk bisa menyembuhkan kembali. Kalau kemarin pihak rumah sakit itu datang ke rumah, ibu pernah bertanya, Pak ini bagaimana anak saya kok lumpuh sampai sekarang sudah 2 tahun lebih. Apakah masih bisa diperbaiki? Dokternya menjawab kalau secara kedokteran itu sudah tidak bisa. Berarti permanen kelumpuhannya itu. Sebelum dioperasi tidak diceritakan apa risikonya dari operasi saraf kejepit itu. Nah begini Pak, tadinya kan dia nggak mau operasi. Tapi berhubung dokter itu bilang ini ada masa tumor dan menyangat. Karena itu dia berubah 180 derajat. Oke, saya mau operasi dok. Tapi dok, aman nggak? Saya sudah 1.500 operasiin orang aman-aman saja kok. Cuma satu yang gagal gara-gara bandel telat gitu. Nah karena itu kita yakin dokternya sudah profesional gitu kan. Tapi setelah operasi 7 jam masuk kamar operasi, keluar langsung lumpuh sampai sekarang. Ibu gak mencoba ke rumah sakit lain untuk? Sudah bertanya ke rumah sakit lain. Memang kita kasih lihat hasil MRI itu, dokternya bilang kaget. Astagfirullahaladzim, baru kali ini saya lihat kok berantakan banget gitu. Dok, gimana dok? Maaf, kita sesama dokter nggak boleh gitu. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Terus ibu dengan staf wakil presiden kemarin, apa yang ibu adukan? Saya ingin ada perhatian dari pemerintah Pak Jokowi waktu itu, tapi tidak dapat dan sekarang saya minta Pak Prabowo turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Terus apa kata yang melada diri ibu? Iya. Supaya mendapat keadilan, Pak. Gak jawaban dari pihak Wapres apa? Kita hanya masukin berkas, kemarin suruh tunggu 14 hari kerja, Pak. Jadi belum ada dapat kesimpulan apa-apa. Kita sudah lapor ke Polda Jatim, lapor ke DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, KPK, terus DPR RI, ke Pak Jokowi waktu itu ke Bogor, tapi mungkin tidak sampai ya ke beliau. Yang balas itu kami dapat rekomendasi cuma dari DPRD Provinsi. Itu untuk merekomen 2 hektar itu saja, tapi fasumnya tidak disentuh. Gitu, jadi sampai titik terakhir kami dikalahkan di Polda karena di gelar perkara dia bilang ini nggak ditemukan penyimpangan dan sebagainya. Ya sudah, kita mau bilang apa gitu kan. Nah kemarin itu begitu Gerindra buka posko, saya sudah tergerak mau berangkat nih, nggak tahu
2 hari kemudian Wapres buka lagi gitu. Jadi tadi saya langsung berangkat karena berkasnya semua masih ada mau saya Pak Karni. Nah jadi usaha sudah sampai sedemikian rupa, ini harapan baru Pak Karni. Kalau ini di-trigger, Jatim itu 38 kabupaten, itu baru Jatim. Kalau madusnya seperti ini sebuah pekerjaan yang menarik, cuma nggak ringan. Tadi saya lihat di Kebun Sirih pun, kalau kayak gini nanti tukang bakso ngadu, nanti ada janda-janda juga ngadu, itu entah cerai segala macam. Jadi bagaimana dia memilahnya. Jadi sebaiknya mungkin nanti sampai ke daerah kalau itu mau diteruskan seperti itu. Supaya tadi ada 20 orang situ yang ketemu saya itu separuh itu ke tanah Pak Karni. Ada yang 40 tahun di sini. 40 tahun Pak nggak selesai. Jadi masalah tanah di kita ini serius banget. Itu. Jadi dari saya itu Pak Karni. Terima kasih. Setelah Bapak ngadu, Bapak punya harapan akan tercapai yang Bapak adukan atau? Saya pikir harus dicoba Pak, karena harus optimis. Negara ini kalau diisi dengan pesimis nggak jadi-jadi nanti. Apapun nanti itu persoalan nanti gitu, tapi kita harus optimis dulu. Karena ini baru dilakukan gitu. Kemarin kita ngobrol dengan kawan-kawan, sebenarnya ini DPR ditampar ini kan. DPR ditampar, kepolisian ditampar. Karena semuanya masyarakat, semua tadi yang hadir di situ Pak Karni, itu sudah bicara soal proses di penegakan hukum itu. Tapi nggak ada yang bisa selesai. Karena memang ya kita sama-sama tahu lah ya, kita sama-sama tahu, kita nggak usah bicara itu lagi. Tapi kondisinya memang kayak gitu. Jadi semoga ini menjadi trigger supaya semua masyarakat tahu tekadnya Pak Prabowo, mungkin yang sudah kita dengar pidatonya waktu pelantikan dan sebagainya itu bisa direalisir. Itu harapan kami sebagai masyarakat.